welcome to Mommy's Daily YouTube channel. Kali ini saya Devita sudah ada di depan SD Cikal Serpong. Pada segmen MD Kultur kali ini Mommy's Daily akan ngobrol sama pihak sekolah dan pengen tahu lebih dalam soal sekolahnya. Penasaran kita ngobrolin apa aja? Keep on watching! Halo, selamat siang Ibu Rosmayanti. Nah, hari ini nih kita mau ngapain ya Bu? Kira-kira boleh nggak Mommy's Daily lihat-lihat di SD Cikal Serpong? Boleh dong, pasti. Oke, langsung masuk aja nih Silakan. Bu. Duluan Bu. Yeah. Oke Bu Yanti, saya mau tanya untuk visi misi SD Cikal Serpong sendiri itu seperti apa ya Bu? Jadi Devita, kalau di sekolah Cikal sendiri kita tuh lebih lebih biasa memanggil diri kita ini sebagai komunitas. Jadi kami adalah komunitas sepanjang hayat yang selalu ingin belajar, di mana pada saat kami melakukan pembelajaran itu tentunya dengan mengimplementasikan visi Cikal sendiri, yaitu Cikal 5 Star Competencies atau bintang 5 dari sekolah Cikal. Nah, di mana setiap individu yang ada di dalam komunitas itu, yaitu murid, guru, orang tua, itu adalah menjadi komunitas keseluruhan. Nah, kami ingin semua orang yang ada di dalam komunitas tersebut menjadi individu yang unik, yang istimewa, kemudian berdaya, dan pastinya berkontribusi untuk sesamanya, dan pastinya adalah individu yang selalu belajar sepanjang hayat mereka. Wah, luar biasa sekali nih Mommy's visi dan misi Cikal. Nah, ngomong-ngomong kita sekarang lagi ada di mana nih Bu? Nah, kita saat ini ada di area kantin, sebenarnya area makan buat anak-anak sekolah dasar Cikal Serpong ini sih. Dan ini ada di area buat anak-anak yang lebih kecil, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di sebelah nanti itu adalah ruang makan buat mereka yang di upper level atau di kelas 4 ke atas. Mungkin kita bisa langsung ke sana sekaligus melihat area olahraganya. Boleh banget Bu. Yuk Bu. Nah, Dev, kalau di sini ini adalah area makan untuk anak-anak yang di upper level ya, anak-anak besar. Dan di sebelah sana adalah area olahraga dari SD Cikal Serpong. Wah, ini keren banget nih lapangan basketnya Bu. Iya. Tapi yang di belakang kita ini juga nggak kalah menarik perhatian saya nih Bu. Boleh diceritain mungkin ada kisah-kisah di belakangnya Bu? Boleh dong, pasti. Nah, ini adalah salah satu mungkin bentuk assessment yang berbeda yang kita coba terapkan yang ada di sekolah Cikal gitu ya. Jadi di akhir jenjang kalau di sekolah dasar itu kita tidak melakukan assessment berupa ujian tertulis. Wah, terus apa tuh ujiannya? Jadi yang kita lakukan adalah anak-anak diminta untuk melakukan riset, memilih proyeknya sebagai proyek akhir jenjang mereka, yaitu di sekolah dasar. Wow. Nah, kita sebut biasanya dengan nama programnya adalah culminating project. Gitu, di mana anak-anak akan melakukan riset, melihat kira-kira area apa yang ia ingin pelajari lebih dalam, kemudian area apa yang sebenarnya ingin dia eksplor lebih dalam lagi. Nah, setelah dia lakukan eksplorasi, lakukan riset, diskusi dengan mentornya, diskusi dengan orang tua juga terlibat di kegiatan akhir jenjang ini, dan kemudian mereka membuat sebuah proyek yang bisa di-share gitu ya, dibagikan kepada orang banyak, karena ini akhirnya adalah satu bentuk bagaimana seorang murid itu berdaya dan kemudian mereka berkontribusi terhadap sesama. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya salah satu murid kami ini ingin menjelaskan bagaimana caranya sebagai murid itu bisa eksplor lebih dalam untuk mengenali dirinya dan tidak hanya fokus pada satu kegiatan saja atau aktivitas yang mungkin lagi on di usia ini ya, main game dan sebagainya. Bagaimana supaya anak-anak nggak fokus dengan game tertentu, tapi juga beraktivitas yang lebih
banyak dan lebih bervariasi lagi. Makanya tulisannya di sini kayak break addiction, betul. Oke, jadi mengajak teman-temannya, anak-anak di usia ini untuk tetap beraktivitas itu dengan berbagai aktivitas. Jadi ini campaign ya pada akhirnya. Oh, iya. Dan kenapa dipilihnya di kantin? Nah, karena semua orang akan makan di sini dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga semua orang akan melihat terus gitu. Iya. Jadi keinget dan makin termotivasi ya Bu betul, ya untuk break betul. addiction ini. Dan sustainable ya, karena anak ini kalau nggak salah sudah SMP sekarang, dan ini tetap masih ada dan bisa terus bermanfaat untuk teman adik-adik kelasnya nih di SD. Gitu. Selain unik, ternyata menarik banget ya Bu ya bentuk ujiannya. Yes, Okay. benar sekali. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal cerita di balik gambar ini ya Bu. Kira-kira abis ini kita mau kemana lagi ya Bu? Aku mau ajak Devita ke Media Resource Center-nya kita. Oke. Apakah itu? Kita lihat di sana ya. Yuk. Jadi kalau Rabu itu tuh anak-anak bener-bener bebas berekspresi gitu, karena Keren banget. Kayak itu tuh lucu SD banget saya sih. dulu nggak gitu. Iya, right. Nah sekarang kan kita ini udah ada di Media Resource Center ya Bu. Penasaran deh kira-kira tempat ini tuh buat apa sih Bu? Nah, ini adalah salah satu fasilitas dari sekolah ini, di mana di dalam Media Resource Center itu terdapat banyak kegiatan juga gitu ya, perpustakaan. Di sini kan banyak buku. sekali buku gitu ya. Kemudian di atas itu ada lab komputer. Di atas ini ya Bu ya? Betul, di lantai atas. Kemudian di sebelah sini juga ada TV, sehingga ini sebenarnya area favoritnya anak-anak. Karena mereka tahu begitu sampai di sini, mereka bisa pilih buku, bukunya bisa dipinjam dibawa pulang. Kadang-kadang guru ajak melihat pembelajaran lewat TV, atau mungkin mengajak anak-anak beraktivitas menggunakan lab komputer yang ada di atas. Nah jadinya pengen tanya juga nih Bu soal kurikulum dan sistem belajarnya di SD Cikal Serpong. Boleh dijelasin Bu? Mungkin Mamis di rumah juga kayak pengen tahu nih, penasaran gitu. Oke, kalau kurikulum Cikal sendiri itu ini adalah salah satu yang berbeda juga gitu ya, karena kurikulum Cikal itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Nah, kompetensinya tadi adalah 5 bintang Cikal. Jadi itu adalah kurikulum kita yang merupakan visi sekolah juga. Tapi juga karena kami sekolah nasional, kami tentunya integrasikan kurikulum tersebut dengan kurikulum nasional. Gitu. Dan kalau aktivitas belajar, nah ini juga jadi sesuatu yang berbeda lagi ya, karena apalagi sekarang kita ada di masa pandemi seperti ini, sehingga pastinya untuk pembelajaran kita lakukan secara dengan banyak variasi supaya anak-anak tetap termotivasi, tetap punya semangat belajar yang baik gitu, sehingga blended learning itu menjadi salah satu cara pembelajaran di sekolah Cikal atau pembelajaran campuran. Jadi ada pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, live teaching gitu ya, antara guru dengan anak langsung. Tapi ada juga yang mereka bukan diminta tapi belajar secara mandiri. Gitu, itu satu. Kemudian saat ini juga kita belajar secara online ya, atau pembelajaran jarak jauh, sehingga yang kita terapkan juga adalah salah satu yang berbeda adalah kita menerapkan pembelajaran hybrid. Jadi anak-anak yang sudah bisa ke sekolah tetap bisa belajar bareng dengan anak-anak yang ada di rumah gitu. Nah setelah ini kita kira-kira mau ke ruangan mana lagi nih Bu? Satu yang menarik lagi, dan ini sebenarnya juga jadi salah satu fasilitas yang ada di sekolah Cikal Serpong, adalah kita punya studio musik, ada studio seni rupa atau visual art. Nah mungkin saya ajak ke visual art studionya. Boleh banget Bu, saya penasaran pengen lihat. Oke. Ya ini sebenarnya anak-anak yang cukup panjang di Cikal gitu ya, dari TK sampai SD, sampai SMA ini. Tapi ada yang kuliahnya di luar negeri. Betul. Nah ini jadi kayak informasi ke mana? Ke seluruh komunitas Cikal bahwa nih lulusan kita tuh bisa kemana-mana loh. Iya. Banyak alumni yang masih datang ke sekolah ya Bu? Masih. Dan kita biasanya malah undang mereka untuk datang ke sini untuk kasih penjelasan, cerita ke adik-adik kelas. Nah ini kita sudah ada di studio seni rupa, atau visual art room di sini. Di sini anak-anak akan eksplor banyak hal tentang seni rupa. Kira-kira nih
Ada apa? Banyak banget nih Bu, gambar-gambar. Terus anak-anak bisa ngapain aja sih Bu di sini? Di sini adalah studio seni rupa kita di sekolah, dan apa saja yang dikerjakan di sini pastinya semua yang bersentuhan dengan seni rupa itu sendiri. Iya. Nah, seni rupa itu di Cikal adalah salah satu program besar di bawah payung seni yang sebenarnya di dalamnya tuh banyak sekali program-programnya. Jadi anak-anak bisa di sini datang untuk misalnya belajar painting, ini kan karya-karyanya ada di sini. Iya. Ada juga yang ke sini untuk art and craft misalnya. Ada juga yang ke sini mungkin untuk fotografi. Nah, itu adalah SD udah bisa fotografi juga sudah ya, Bu? sudah ada. Waduh, Jadi kalah saing ya, Bu. kalau saya jadi aku mungkin cerita sedikit ya. Boleh, gitu. Kalau Bu. di Cikal sendiri tuh kita karena tadi ya pendekatan kita yang sangat personal, kemudian tadi kurikulumnya juga berbasis kompetensi dan sangat terintegrasi dengan digital. Nah, program-program yang ada di Cikal tuh sangat banyak gitu. Mungkin kalau kita dulu kalau SD tuh taunya ya udah saya belajar pelajaran matematika atau tadi seni rupa. Nah, kalau di Cikal itu pilihan di dalam program grup, kita bilangnya itu adalah kelompok program. Di dalam tuh sangat bervariasi. Nah, tadi contohnya ini di program grup di program seni itu ada seni rupa, kemudian ada seni musik. Nah, di dalam seni rupa, seni musik itu sendiri ada lagi tuh pilihan-pilihannya. Jadi anak tuh bisa yang aku suka musik sih, tapi aku pengennya instrumen. Aku pengennya belajar misalnya belajar musik lewat gitar. Itu ada kita berikan. Mereka bisa melakukan sesuai dengan minat mereka. Betul, ya, Bu, ya? betul. Atau di sini ini seni rupa. Aku suka seni rupa, tapi aku nggak suka tuh gambar yang pakai kanvas atau cat. Aku sukanya digital. Nah, itu kita ada pilihan. Nah, tadi bisa pakai di computer lab itu ada computer grafik, kemudian ada making movie making, maaf gitu. Jadi Sudah banyak sekali sangat pilihan. terdepan. Benar. Jadi karena tadi pendekatan yang personal, sehingga anak-anak tuh boleh pilih program-program apa yang dia sangat suka. Dan saya ingin memperdalam itu dari sedini mungkin, dari usia sekolah dasar kita sudah kenalkan itu. Pastinya ada tahapannya ya gitu. Kalau di kelas 1-2 mungkin perkenalannya seperti apa, di kelas 3-4 pilihannya lebih banyak lagi. Gitu. Terus selain fasilitas ini, ada fasilitas apa lagi ya Bu di SD Cikal Serpong? Ini adalah studio seni rupa, di bawah kita ada studio musik tadi ya sebagai art, kemudian tadi ada media resource center, area olahraga, kantin tadi bisa dilihat di bawah ya. Itu juga kita sudah pikirkan dari bentuk furniture kursinya aja, mana yang buat level kecil, mana yang buat level yang lebih tinggi, karena kursinya juga pasti berbeda. Nah, itu satu hal yang benar-benar kita pikirin sih untuk membuat anak-anak nyaman sebenarnya. Wah, makasih banget nih Bu Yanti. Tadi kita udah nanya-nanya, udah mulai dari kantin, terus sampai ke ruang segala macam ruangan udah kita masukin nih. Semoga nanti Mamis juga tercerahkan atas jawaban-jawaban dari Bu Yanti ya. Nah, Mamis, setelah ini kita juga akan tanya-tanya soal pendaftaran sama biaya sekolah ke tim membership. Yuk. Nah, pastinya banyak dari Mamis yang penasaran gimana sih cara daftar di SD Cikal Serpong dan berapa biaya masuknya. Nah, di sini nih kita udah kehadiran Ibu Novi yang biasanya dipanggil Tante Novi dari membership SD Cikal Serpong. Halo, selamat siang Tante Novi. Halo, selamat siang. Apa kabar nih Tan? Baik. Nah, saya mau tanya nih Tante, gimana sih sebenarnya cara untuk daftar di SD Cikal Serpong? Apakah bisa melalui pendaftaran online atau para orang tua bisa langsung datang ke SD Cikal Serpong? Oke, jadi kalau di Cikal sebetulnya pendaftaran itu selalu dilakukan secara online. Kita lewat website namanya admission.cikal.co.id. Nah, jadi di situ orang tua cukup membuat akun, lalu mengisi data orang tua dan data anak. Kemudian nanti kami dari membership akan menghubungi untuk melakukan validasi. Nah, setelah validasi baru nanti kami akan kirimkan invoice DP sebesar 10% dari uang pangkal. Setelah orang tua bayarkan DP-nya, kita akan hubungi orang tua untuk diminta melakukan observasi anaknya. Setelah hasil observasi selesai, kita review, lalu kita lakukan interview dengan orang tua, dengan kepala sekolah,
baru kami kirimkan invoice pelunasan, lalu sudah anak masuk ke sekolah Cikal Serpong. Wah, keren banget nih. Agak panjang juga tapi Iya. Ya nanti Lalu, setiap stepnya pasti kita akan ini sih hubungi orang tua, kita pandu sih sampai selesai. Oke, nah ini cukup jelas ya untuk mamis ya. Tapi pasti penasaran juga nih mamis-mamis di rumah, berapa sih biaya sekolah di SD Cikal Serpong? Oke, jadi sebetulnya untuk biaya uang pangkal kita tuh ada beberapa kategori untuk anaknya masuk ke sekolah Cikal Serpong. Kalau sebelumnya dia belum pernah bersekolah di Cikal manapun, dia akan masuk kategori new student. Kalau orang tuanya memasukkan anak lebih dari satu, anak kedua dan ketiganya akan masuk kategori sibling non student. Gitu. Nanti kalau misalnya anak-anak ini udah masuk sekolah Cikal nih, lalu nanti anak-anak itu akan naik jenjang. Nah, mereka akan masuk ke kategori sibling student. Nah, sebagai perkiraan untuk masuk SD-nya, untuk uang pangkal new student dari kelas 1, ini kita sistemnya paket, jadi orang tua bayar uang pangkal itu di depan, dan sampai dia kelas 6 tidak usah bayar lagi. Oh iya. Gitu. Untuk kategori new student, kelas 1 sampai kelas 6, paket 6 tahun, dia di 53 juta. Kalau di kategori sibling non student itu di 47.500.000 gitu. Nah, kalau misalnya dia tadi yang saya bilang ya, sibling student, misalnya dia TK-nya sudah di Serpong nih dan dia sudah punya sibling, tapi dia mau masuk kelas 1, masuklah dia ke kategori sibling student, itu uang pangkalnya di 42 juta. Nah, berarti Tante yang biaya-biaya yang Tante sebutin tadi merupakan biaya untuk di 2022 dan 2023 ya, tahun ajaran ini ya? Iya, jadi itu harga untuk tahun ajaran 2022-2023 yang akan kita mulai di bulan Juli 2022. Oke. Nah, biasanya memang Cikal itu akan ada kenaikan uang pangkal di tiap tahunnya di kisaran 3-10% tergantung inflasi. Oke Tante. Nah, tadi itu kan informasi mengenai biaya pangkal tahunannya ya. Gimana kalau biaya SPP atau ada biaya-biaya lainnya gitu Tan? Ada. Jadi kalau untuk SPP, ini kita sebetulnya SPP masing-masing anak itu bisa berbeda-beda, tergantung program yang diambil sama anaknya. Tapi kalau untuk anak SD, biasanya kisarannya antara mulai dari 3,7 juta sampai sekitar 4,5 juta sih sebetulnya ya, tergantung banyaknya program yang diambil sama anak. Nah, itu adalah SPP yang kita tagihkan per bulan, atau misalkan orang tua mau minta ditagihkannya per term atau per 6 bulan atau langsung 1 tahun juga. Ya itu juga bisa. Nah, kalau orang tua memilih pembayarannya langsung 1 tahun, itu kita ada diskon 1 bulan. Wah, gitu. Tuh mamis ada diskon kalau 1 tahun. Nah, selain biaya itu, tiap tahun kita ada yang namanya uang kegiatan atau kita menyebutnya uang yearly fee. Itu akan kita tagihkan biasanya 1 tahun sekali di awal tahun ajaran. Kalau untuk SD di 3,7 gitu. Kebetulan aja angkanya sama ya dengan SPP minimal rata-rata. Kalau untuk seragam atau buku gitu Tante Novi? Kalau buku atau materi pelajaran sudah masuk ke ini biaya yang tadi uang kegiatan. Tapi kalau seragam memang perlu dibeli. Gitu, dibeli lagi ke sekolah Cikal. Kisarannya antara 700 sampai 1 juta rupiah per anak, karena tergantung orang tua mau belinya berapa banyak. Karena kalau dari Cikal kita jualnya bahan. Gitu. Jadi orang tua perlu jahit lagi di rumah. Oh gitu. Iya. Baik. Oke Tante Novi, nah pertanyaan terakhir nih, kalau mamis di rumah pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungin kemana ya Tante ya? Momis bisa menghubungi bagian membership Sekolah Cikal Serpong ke 0813 8637 2559. Atau bisa juga mengirimkan email ke info.serpong@cikal.co.id. Nah, terima kasih banyak nih Tante Novi atas informasinya. Semoga mamis di rumah terbantu. Sama-sama, terima kasih. Oke, nah tadi setelah kita ngobrol-ngobrol sama Tante Novi dari membership SD Cikal Serpong, nggak afdol rasanya kalau kita nggak tanya sama orang tua muridnya nih mamis. Yuk ikutin. Nah, Mami, saat ini saya sudah kedatangan salah satu orang tua murid. Halo, selamat siang Bu Rina. Halo, hai Mams.
Bu Rina, ini apakah anak-anak Ibu juga bersekolah di SD Cikal Serpong? Iya, anak saya bersekolah di SD Cikal Serpong. Saya punya 4 anak. Iya. Kebetulan yang 2 sudah lulus dari sekolah Cikal, yang 2 lagi di sekolah di Cikal Serpong. Oh, masih di sini ya. Iya. Sebelum memilih sekolah untuk anak nih, kira-kira kriterianya apa sih, Bu? Saya lebih melihat sebetulnya anak ini kebutuhannya apa. Lalu biasanya saya selalu bawa anaknya, apakah dia suka atau enggak, karena kan dia yang akan bersekolah ya. Benar. Dan di situ juga saya mulai mendidik anak untuk bertanggung jawab. Lalu saya mencari sekolah yang lebih fleksibel, jadi nggak kayak zaman saya dulu gitu ya, nggak fleksibel, tapi lebih apa yang bisa anak dapat dan dia terapkan di lingkungannya atau sehari-harinya seperti itu. Oke, supaya anak juga tetap semangat belajar ya Bu ya, tanpa paksaan gitu. Iya. Oke. Nah terus apa sih Bu alasan Ibu Rina memilih SD Cikal Serpong untuk sekolah anak-anak Ibu? Terus terang saya suka sama Cikal itu dari 5-star kompetensinya dia. Lalu di Cikal Serpong juga ada sekolah inklusi, kebetulan anak saya semuanya kan disleksik. Dan Cikal memahami disleksik itu seperti apa. Jadi sebetulnya kebutuhan khusus yang mungkin ke tempat lain tanda kutip, tapi disleksik tidak seperti itu. Nah sebetulnya di Serpong itu dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kebetulan kakaknya 2 sudah lulus, jadi yang 2 lagi bisa langsung saya drop di sini, semua di sini gitu. Dan di Cikal itu anak itu bisa memilih program sesuai sama keinginannya. Contohnya seperti kayak anak saya yang SD itu dia olahraga dia ganti dengan taekwondo, tapi masuk ke kreditnya. Itu lebih menunjang disleksiknya dia juga, fokusnya, dispraksinya juga seperti itu. Dan seperti musik, karena dia emang punya bakat di drum, jadi dia nggak ngambil program musik yang seperti di sekolah, tapi dia diganti dengan sekolah musik Cikal yang drum. Jadi potensinya dia bisa lebih berkembang. Lebih terlihat lagi. Iya, seperti itulah salah satunya contohnya. Nah, Bu Rina, ini setelah masuk ke Cikal, gimana sih Ibu melihat proses belajar dan tumbuh kembang anak Ibu, terutama yang masih SD? Sangat baik ya, apalagi di pandemi seperti ini, mungkin kebanyakan orang tua bingung. Tapi kalau buat saya malah sangat terbantu di Cikal. Karena anak saya kan yang SD itu yang dia disleksik, lalu dia dibantu, dia ngambil dia program di inklusi Cikal dan reguler. Jadi dia ambil 2 program. Kenapa seperti itu? Karena dia butuh support kayak kelas kecil, kayak bahasanya, matematik seperti itu. Tapi dia juga butuh sosialisasi, sehingga dia butuh kelas besar dengan teman-temannya. Kemajuannya sangat pesat ya. Saya lihat matematik aja sebetulnya dia itu sekarang di kelas 2, tapi dia masuknya program kelas 1. Tapi sekarang dia sudah mengejar kelas 2, malah minta di-challenge lagi sama gurunya seperti itu. Dan komunikasi ke guru, ke homeroom, ke semua di Cikal itu sangat membantu saya, apalagi pandemi seperti ini gitu. Dan kemajuan anak-anak terlihat banget, potensinya dia amat sangat terlihat sih. Jadi sama aja kayak sekolah sebelum pandemi. Gitu. Jadi kayak ya sebenarnya cuma perbedaan masa aja ya Bu, tapi sangat terbantu dengan SD Cikal ini. Iya, sangat terbantu. Apalagi kan dia bisa memilih apa yang dia suka. Lalu gurunya juga selalu mencari kira-kira coping strateginya seperti apa. Dan selalu berkomunikasi sih, itu yang saya suka. Fleksibel banget di Cikal. Nah, kayak yang Bu Rina bilang tadi kan pandemi nih, jadi anak-anak kan harus balik lagi belajar di rumah ya Bu. Kira-kira anak gimana nih Bu? Apakah dia lebih senang belajar di rumah atau aduh aku pengen di sekolah lebih seru gitu? Anak saya tuh sebetulnya kalau nggak ke sekolah tuh amat sangat sedih ya gitu. Kayaknya senang banget sekolah, kalau suruh liburan tuh kayak milih sekolah gitu. Terus terang saya bersyukur ya di Cikal itu fleksibel sekali sehingga masa transisi anak-anak harus pandemi di rumah itu sekarang jadi udah kayak dia happy gitu, karena pembelajarannya tuh banyak, ada gamesnya, ada bikin project kayak gitu-gitu, terus udah gitu dikirimin juga materi, tapi materinya juga
bukan yang harus dia baca atau apa yang ya, terus juga jamnya juga fleksibel. Jadi anak saya tuh ada sih yang biasa harus sampai jam 3 gitu, tapi nggak dari jam 7 sore sampai jam 3 nggak. Belajar terus gitu enggak Nggak, ya? ada breaknya, dan lagi buat dia nggak bosen ya, nggak bosen gitu, karena mungkin pembelajarannya menarik sih seperti itu. Karena meskipun online tetap interaktif bareng Tetap gurunya interaktif, juga ya. ya, dan guru juga pas selalu menanyakan kira-kira butuh support apa. Amat sangat terbantu sih saya gitu, nggak repot kayak orang mungkin wah di rumah sekarang pandemi Iya, seperti benar, apa benar, gitu. benar. Kelihatan banget sekarang udah mulai fleksibel, tapi tetap sih rindu banget sekolah ke Sama Cikal tuh sekolah kayak ya. karena kan Cikal kayak second home-nya buat Iya. mereka. Dan yang saya suka juga mungkin Cikal tuh membuka wawasan anak-anak sih, lebih terbuka, terutama ada program yang dimana anak itu jadi peduli dengan lingkungannya. Itu terbukti terbawa sampai anak-anak saya yang sudah kuliah Sudah lulus ya. di luar, mereka bisa membawa nama Indonesia di sana gitu. Mereka jadi ambasador di sana, di uninya seperti itu, international ambassador. Nah, jadi Indonesia tuh jadi terlihat, oh ternyata ini seperti ini, seperti ini. Itu yang saya lihat memang dari Cikal mereka dapat itu gitu. Jadi contoh di sana juga ya Bu ya? Iya, iya. Nah selama pandemi ini adakah kegiatan seru dari anak-anak atau yang menarik kayak gitu Bu? Mungkin anak saya yang ketiga, Oke. Lilia pada saat pandemi kan, apalagi dia pada saat itu transisi masih dari preteen ke teenager. Itu lagi di 5 star kompetensi, anak itu melihat lebih ke dalam dirinya. Persaingan itu bukan persaingan keluar, tapi ke dalam dirinya, dan itu yang kebetulan karena Cikal dilihat dari kecil ya, dari SD, dan itu sudah tertanam di dia. Jadi pada saat pandemi dia malah ngomong ke saya, Bu, aku ingin menciptakan lagu. Kebetulan juga bercerita mengenai disleksia remaja, karena dia juga disleksik gitu. Dan dia ngarang, dia minta coachnya untuk bantu, dan dia rekaman untuk menciptakan lagu itu gitu. Bisa didengerin di mana ya Bu? Lagunya ada di Spotify, ada di YouTube-nya juga ada, di Cikal juga ada, di itunya Instagramnya kalau mau lihat di Cikal gitu. Kita cek-cek ya Bu ya. Iya, silakan. Nah pertanyaan terakhir nih dari saya Bu, kira-kira kalau dari Bu Rina adakah harapan, masukan atau saran untuk SD Cikal Serpong Bu? Harapan saya 5 star kompetensinya terus tetap dijaga, terus terutama yang tadi saya bilang ada program Cikal Aksi-Aksi sehingga anak lebih peka pada lingkungannya, dan apa yang pembelajaran yang di Cikal benar-benar diterapkan ke sehari-hari. Lalu fleksibelnya di Cikal kayak pemilihan program, lalu bagaimana melihat potensi anak, bagaimana mencari coping strategi anak, itu tetap terus, dan silaturahminya tetap ya di Cikal, karena memang tetap kayak second home sih buat kami gitu, kami sekeluarga tuh benar-benar kayak second home di Cikal. Wah makasih banget nih Bu ngobrol-ngobrol dan tanya-tanyanya, informasinya juga sangat berguna, mungkin untuk mamis di rumah juga mendapat pencerahan nih ya, kayak anak-anaknya bisa dimasukin ke SD Cikal Serpong gitu. Terima kasih Bu juga, Rina. terima kasih Mams. Nah itu dia tadi Mamis ngobrol-ngobrol kita sama SD Cikal Serpong. Untuk MD Kultur selanjutnya mau kemana lagi nih sekolahnya, Mamis bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, dan aktifkan loncengnya juga supaya Mamis nggak ketinggalan video-video baru dari Mamis Daily. Kalau gitu sampai ketemu di MD Kultur selanjutnya. Bye!